Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerjasama kami untuk menyelesaikan tugas proyek Citizen. Next. Untuk judul yang kami angkat yaitu pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap keefektifan pengembangan pendidikan karakter bangsa. Next. Untuk pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NPM 2003 10 10 100. Yang kedua ada Rangga Putra di sana dengan NPM 2003 10 10 105. Yang ketiga ada Ahmad Rahditya Iman Anggoro dengan NPM 2003 10 10 108. Yang keempat ada Francisca Ariana Audrey dengan NPM 2003 10 10 121. Yang kelima ada Elizabeth Sekar dengan NPM 2003 10 10 122. Yang keenam ada Aditya Putra Permadi dengan NPM 2003 10 10 129. Next. Untuk berikutnya, saya akan memaparkan tujuan dari pembahasan ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui yang dimaksud dengan pendidikan karakter bangsa. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya pengembangan pendidikan karakter bangsa. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan agar tercipta karakter bangsa yang baik pada sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui cara agar metode pembelajaran dari berjalan efektif. Yang kelima, untuk mengetahui perbedaan karakter bangsa yang terbentuk dalam sistem pembelajaran daring dan luring. Yang keenam, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyimpangan pada karakter bangsa. Next. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, pandemi menjadikan perubahan sistem pembelajaran dari yang sebelumnya tatap muka atau luring menjadi daring. Yang berikutnya yaitu sistem pembelajaran metode daring dirasa dapat mengurangi karakter bangsa yang luhur dari siswa ataupun murid. Yang ketiga yaitu kurangnya pembelajaran karakter bagi para siswa atau murid berakibat lemahnya suatu etika moral, sikap dan perilaku yang benar. Yang berikutnya yaitu berkurangnya interaksi antar siswa dan siswa yang lainnya dan juga dengan guru, menumbuhkan sikap individualisme dan egoisme. Yang berikutnya menurunnya nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan serta turut dengan hadirnya sikap individualisme. Dan terakhir, kurangnya peran aktif secara langsung para generasi muda karena adanya sistem pembelajaran daring. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rangga. Saya akan menjelaskan pembatasan masalah dalam proyek kami yang akan kita bahas, yaitu suatu sistem pembelajaran yang dilakukan erat kaitannya dengan pentingnya pengembangan pendidikan karakter bangsa. Tetapi penulis hanya membatasi penelitiannya pada pengaruh keefektivitasan metode pembelajaran daring dengan pendidikan karakter bangsa para pelajar serta manfaat dari pengembangan karakter bangsa. Pada pembahasan dibahas tentang apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan penciptaan lingkungan sekolah yang membantu siswa dalam perkembangan etika, tanggung jawab melalui model dan pengajaran karakter yang baik melalui nilai-nilai universal. Nilai-nilai karakter ini sudah seharusnya ditanamkan kepada siswa sehingga mereka mampu menerapkan dalam kehidupannya baik di keluarga, sekolah,
masyarakat, dan negara, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Pendidikan karakter harus ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat sejak dini kepada anak-anak sejak PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Masyarakat, media, dan negara harus bekerja sama mewujudkan kehidupan yang berkarakter. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Menurut Citizen, pendidikan karakter ialah pendidikan mengenai pengembangan karakter suatu individu yang menjadi lebih baik. Pendidikan karakter sendiri adalah pendidikan bagi generasi muda agar menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang pintar secara pemikiran dan juga perilaku. Pembelajaran yang mengajarkan cara bersikap, beretika, dan bermoral. Pendidikan yang mempengaruhi perkembangan psikolog seseorang, serta pendidikan yang mampu mengajarkan agar seseorang individu dapat menjadi pribadi yang berkarakter lebih baik, serta memahami norma dan aturan sosial di lingkungan kehidupannya. Next. Arti pentingnya suatu pendidikan karakter. Pembangunan karakter bangsa adalah upaya sadar untuk memperbaiki, meningkatkan seluruh perilaku yang mencakup adat istiadat, nilai-nilai, potensi, kemampuan, bakat, dan pikiran bangsa dan Indonesia. Pembentukan karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan atau knowledge, pelaksanaan atau acting, dan kebiasaan atau habit. Pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, dengan harapan agar nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa dan negara. Dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada grafik menu skala pentingnya pendidikan karakter menurut Citizen, yaitu menurut orang yang kita mintai pendapatnya untuk mengisi G-form. Di grafik itu ada dua macam aspek dinilai, yaitu ada jumlah partisipan penilai dan ada skala pentingnya. Untuk skala pentingnya sendiri, dari total partisipan ada 22 orang. Nah, ada 10 orang yang menganggap pendidikan karakter itu berada di nilai 10, yang berarti pendidikan karakter itu sangat penting. Dan ada 2 orang yang menilai pendidikan karakter itu di skala 9, dan ada 2 orang yang menilai pendidikan karakter itu pentingnya ada di skala 8, di mana di skala 8 dan 9 itu menurut mereka tidak terlalu penting atau tidak penting jika skalanya nomor 10 atau sangat penting. Next. Untuk upaya pengembangan pendidikan karakter sendiri, pada masa pandemi karena adanya perubahan perilaku pada pelajar, maka guru diharapkan akan dapat membentuk watak, tabiat, dan karakter yang baik terhadap peserta didik. Pembiasaan atau habituation untuk melakukan perilaku yang berkarakter menjadi hal terus dilakukan supaya menjadi kebiasaan yang hidup di masyarakat. Selain itu, pendidikan yang pertama dan utama itu berada di dalam lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran penting juga dalam mewujudkan keberhasilan pembelajaran maupun perubahan sikap yang dimiliki para peserta didik. Adapun upaya lain yang dapat dilakukan datang dari diri pelajar itu sendiri. Mereka harus belajar untuk memanajemen waktu dengan baik dan selalu memotivasi diri sendiri bahwa diri ini mampu melakukan semuanya. Motivasi dalam pembelajaran online akan dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik, atau kata lainnya motivasi dari dalam diri sendiri dan juga dari lingkungan sekitar, baik dari teman, keluarga, ataupun lingkungan dia berada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elizabeth. Menurut Citizen sendiri, upaya dalam mengembangkan karakter yang dapat dilakukan adalah dengan komitmen dari individu itu sendiri, serta bagaimana individu itu ingin menjadi lebih baik. Tentu saja diikuti peran orang tua, guru, serta pemerintah agar dapat menjadi contoh karakter yang lebih baik dalam beretika serta bermoral. Next. Metode pembelajaran yang efektif, menurut kami dengan pembelajaran daring siswa memiliki
siap belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, video conference, telepon atau live chat, Zoom maupun melalui WhatsApp group. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Pada pelaksanaannya, baik belajar secara jarak jauh, secara online maupun belajar tatap muka langsung atau secara offline, tetap harus memperhatikan tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Berikut ini merupakan beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu pemaparan harus dilakukan selama 18 menit atau kurang, menciptakan pembelajaran yang bermakna, menerapkan modalitas pembelajaran dalam menyampaikan konten, serta merancang kegiatan yang menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aditya Putra. Baik, saya akan melanjutkan ulasannya, yaitu pendidikan karakter pada masa daring dan luring. Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi lulusan. Dalam hal ini, membangun karakter peserta didik mengarah pada pengertian tentang mengembangkan peserta didik agar memiliki kepribadian, perilaku, sifat, tabiat, dan watak baik atau mulia. Karakter yang demikian ini mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan kecakapan yang memenuhi standar nilai dan norma yang dijunjung tinggi dan dipatuhi. Peserta didik yang memiliki karakter mulia memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Lalu mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet atau gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, sahaja, bersemangat, dinamis, hemat atau efisien, waktu, pengabdian atau dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan, sportif, tabah, terbuka, dan tertib. Di samping itu, individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul dan mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki. Untuk berikutnya, ini adalah grafik dari hasil survei kelompok kami terhadap nilai karakter yang terbentuk pada masa pembelajaran daring, di mana di sini yaitu yang dilihat nilai karakter yang terbentuk dengan jumlah partisipan yang mengisi survei kami. Untuk yang mengisi survei kami ini terdapat 22 orang dan 18 orang mengisi nilai karakter yang terbentuk pada masa pembelajaran daring sebesar 10 dan memberikan nilai karakter yang terbentuk pada masa pembelajaran daring 9, yaitu terdapat 2 orang dan yang mengisi nilai karakter yang terbentuk pada masa pembelajaran daring 8 terdapat 2 orang. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anda. Di sini disajikan hasil survei kami tentang nilai karakter yang terbentuk pada masa pembelajaran daring
data yang telah diisi oleh Citizen, dan hasilnya adalah 18 orang memilih untuk berpendapat bahwa nilai karakter memang terbentuk pada masa pembelajaran luring, dan 2 orang berikutnya pada skala prioritas 9 dan skala prioritas 8. Ini membuktikan bahwa nilai karakter yang terbentuk pada masa pembelajaran luring dari hasil survei kami. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk faktor-faktor penyimpangan dari suatu pendidikan karakter sendiri bagi kedua, yaitu ada faktor internal, antara lain disebabkan dari individu itu sendiri, bagaimana caranya berpikir dari seorang individu dan cara mengimplementasikan intelijensia yang dimilikinya. Lalu untuk faktor eksternal itu sendiri adalah disebabkan oleh faktor keluarga, respon terhadap sosial, lingkungan pergaulan, serta sosial media. Sekian penjelasan Project Citizen dari kelompok kami. Kurang lebihnya, saya dan kelompok kami mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.